Terus Tabibi Kolbi 3 Jibril ya. Ya, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu
همنا يهون باسمك يا دين قلبي قطبي وقلبي لبناني سير خديري ونور فاني هارون عقلي وكلمي روحي فرعون نفسي وهوى هماني قل يا عليم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عليم. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rijalullah, Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib, Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani, Assalamualaikum ya Syahidi wa mursiduna Syahma sahibul wafata ju'alifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min 'ibadihi li'adza'i afdhalit ta'ati wa iktisabi akmalis sa'adati. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttashifu bi jami'il kamalati. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdul makhluqati wa ala alihi wa sahbihi azminni radi salatan wa salaman da'imaini ma damatil ardu was samawati amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jemaah pengajian malam minggu insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, malam hari ini kembali Allah menjalankan kita, melaksanakan kewajiban kita. Pengajian rutin malam minggu. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak daya dan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan ketaatan kecuali adalah dengan petunjuk dari Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan bagi kita untuk menghindari maksiat kecuali adalah dengan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama adalah sampaikan salam juga yang setinggi-tingginya adalah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan sabab segala perkara dalam kehidupan ini. Baginda Nabi menjadikan sabab adanya dunia dan segala isinya, akhirat dan segala isinya. Menjadikan sabab adanya ilmu, adanya kalam, adanya aras dan segala aspeknya. Dan juga tidak ada jalan kepada kita untuk kembali kepada Allah kecuali dengan tuntutannya, kecuali dengan ilmunya, kecuali dengan bimbingannya.
Maka marilah kita semua senantiasa basahkan lisan kita dengan bersolawat kepadanya. Sebagai tanda cinta adalah kepada Allah adalah mari kita dengan bimbingan Allah kita dawamkan zikir kepada Allah. Dan sebagai tanda cinta kepada baginda Nabi adalah kita senantiasa menjaga sholawat kita. Dan marilah kita jaga setiap hari adalah kita bersolawat kepada Nabi. Adalah paling kurang adalah 100 tadi. Istighfar adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau adalah paling kurang adalah 70 ya. Dan juga jangan lupa kita melaksanakan syariat-syariat agama yang sebagaimana yang dibawakan oleh beliau. Tetapi yang lebih penting daripada ilmu adalah adab kita tadi semua, adalah akhlak tadi. Karena segala perkara itu adalah buahnya akhlak. Maka tujuan kita belajar ilmu adalah bagaimana ilmu itu adalah menjadikan diri kita berakhlak, tubuh kita berakhlak, mata kita berakhlak, telinga kita dan pendengarannya berakhlak, mulut kita berakhlak, ilmu kita berakhlak, tangan dan kaki kita pun berakhlak. Akhlak siapa? Ya tentu adalah akhlak junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tadi. Nah, bagaimana supaya kita menjadi akhlak junjungan baginda Nabi? Maka rumusnya kepada kita adalah jadikan diri kita adalah Muhammad. Muhammadkan diri kita. Muhammadkan diri kita di dalam ilmu tadi. Kita berpegang pada ilmu yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita muhammadkan dalam setiap hal ya, sekemampuan kita. Bagaimana baginda Nabi adalah Anda sebagai suami, bagaimana baginda Nabi sebagai suami, bagaimana Nabi sebagai pemimpin umat, bagaimana baginda Nabi sebagai pemimpin perang, bagaimana Nabi sebagai guru, bagaimana Nabi adalah sebagai orang tua, bagaimana Nabi adalah berekonomi, berdagang, dari semua. Semuanya sudah ada uswah tadi. Sampai Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah menggunakan kata laqad di sana. Bahwa ada uswah yang hasanah yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Menyampaikan ilmu adalah mudah, tetapi bagaimana adalah, dan juga memberi contoh adalah mudah, tapi menjadi contoh tauladan adalah tidak mudah tadi. Maka marilah kita menjadi contoh tauladan buat lingkungan kita, minimal buat keluarga kita tadi. Dan bagaimana kita belajar ya, walaupun memang tidak mudah tadi semua. Karena kalau tidak demikian, maka kita tidak bisa menjaga batang tubuh kita yang berwujud Muhammad. Kemarin kita sudah bahas dalam kitab yang lain bahwa batang tubuh kita ini adalah bertuliskan Muhammad. Kepala kita adalah mimnya lapad Muhammad, dada kita adalah haknya lapad Muhammad, udel kita adalah mimnya lapad Muhammad, dan kaki kita adalah dalnya lapad Muhammad. Maka selama kita masih berwujud Muhammad, itulah kita menjaga adalah sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan berani binatang apapun di alam kubur kita mengganggu kita. Kenapa? Selalu dikatakan betapa beratnya siksa kubur itu adalah karena kita keluar daripada orbitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku sebagai umatnya, tapi akhlak kita jauh dari. Baginda Nabi berehan, urang pelit tadi. Baginda Nabi pemaaf, urang matangmul, hese ngamaafkeun ka batur. Bagaimana baginda Nabi menyayangi manusia makhluk. Tadi walaupun dikatakan baginda Nabi itu adalah sangat menyayangi, ruhama ubainahum, sangat penyayang di antara semua sahabat-sahabatnya.
bagaimana Nabi memenangkan dakwah di Madinah adalah beliau 12 tahun menyuapi orang Yahudi, menyayangi orang Majusi. Bagaimana baginda Nabi menjenguk pendeta Nasrani dan lain semuanya. Dilakukan dengan akhlak. Inilah agama yang harus kita bawa. Kalau kita membangun pondok adalah bagaimana santri kita adalah santri yang berakhlak. Keluar itu tidak cukup jago ilmu alat, ilmu nahu, ilmu sorof, mani, bayan, mantek semua. Tetapi adalah bagaimana? Adalah menjadi santri yang berakhlak. Kalau seandainya kita buka sekolah, bagaimana murid-murid kita adalah murid yang berakhlak. Dan apapun lembaganya, kalau seandainya lembaga pendidikan itu adalah tujuannya mencetak manusia berakhlak, maka nanti yang menjadi petani adalah petani yang berakhlak, yang menjadi nelayan yang berakhlak, yang menjadi guru yang berakhlak, menjadi pegawai yang berakhlak, menjadi polisi yang berakhlak, tentara yang berakhlak, sampailah nanti. Kalau seandainya rakyatnya sudah berakhlak, pasti pemimpinnya adalah orang yang berakhlak. Maka inilah juga Abang ngasih saran untuk nanti Pilpres 2024 dan Pilkada adalah nggak usah teriak-teriak, kita mencari pemimpin yang soleh, mencari pemimpin yang berakhlak. Karena pemimpin itu tergantung yang dipimpin. Kalau manusianya bangsa monyet, maka pemimpinnya akan bangsa monyet. Kalau manusia adalah bangsa kebo, maka pemimpinnya akan diberikan oleh Allah bangsa kebo. Itulah kafa'ah, kufu, cocok tadi sesuai yang dipimpin dan yang memimpin. Maka kalau ingin pemimpin yang baik, maka kita mulailah dari diri kita. Mari kita menjaga sama-sama, dari mulai saya, dari Anda, jadikan diri kita adalah Muhammadkan diri kita. Nah, itu dalam akhlak. Kemudian nanti bagaimana kita di dalam perbuatannya, dalam setiap kebiasaannya sehari-hari dari semua. Termasuk nanti adalah kebiasaan Nabi kan tadi. Ya. Di antaranya adalah bagaimana cara Nabi berpakaian, bagaimana cara Nabi adalah banyak hal. Nanti insya Allah kita akan bahas. Ada banyak yang dicontohkan oleh baginda Nabi adalah akhlak-akhlak yang bisa kita tiru pada kita semua. Nah inilah bagaimana kita menjadikan diri kita Muhammad adalah tadi. Karena Nabi adalah diutus ke alam dunia ini bukan untuk membawa ilmu. Walaupun beliau itu adalah sebagai merupakan muasal adanya ilmu. Dan beliaulah yang merupakan pembawa daripada ilmu Allah pada kita. Tetapi yang dicontohkan baginda Nabi lebih daripada itu. Adalah Nabi lebih mencontohkan akhlak. Maka bahkan sebelum menjadi Nabi usia 25 tahun, Nabi 17 tahun sudah memiliki akhlakul karimah. Sehingga masyarakat Quraisy saat itu, bahkan Abu Jahal mengakui, bahkan Abu Sofyan sebelum masuk Islam pun mengakui, orang-orang munafik saat itu mengakui bahwa tidak ada manusia saat itu adalah yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka beliau memiliki gelar Al-Amin, dapat dipercaya adalah pada usia 17 tahun. Inilah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Inilah uswah yang hasanah yang dicontohkan oleh baginda Nabi pada kita. Jadi kiai, ayo bagaimana mencontoh Nabi adalah menjadi kiai sebagai pemimpin umat, pemimpin agama. Nabi lebih banyak memberikan contoh tadi semua. Inilah uswah. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh adalah tidak mudah. Dan inilah yang selalu diajarkan oleh Nabi. Dan yang kedua yang harus dipegang adalah apa yang diajarkan Nabi ini adalah tentang ilmu ihsan dari awal. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan adalah kepada sahabat itu semuanya di awal itu ilmu ma'rifat dari semua. Makanya ada hadis Nabi, awaluddini ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Karena kalau tidak mengenal Allah,
Walaupun Bapak belajar cara menyembah Allah, buat apa Bapak belajar cara menyembah Allah kalau tidak mengenal pada yang disembah? Nanti Allah itu memiliki sifat bahwa Allah itu sudah ada sebelum adanya segala sesuatu. Allah itu adalah bila haifin, bila makanin, bila zamanin, tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada tidak ada perumpamaan Allah itu, tidak ada jirim, tidak ada jisim tadi. Sehingga inilah kebanyakan sekarang banyak salah kaprah, orang itu tidak mengenal kepada Allah, bahkan maaf. Banyak tamu Ka'bah tadi, mereka yang sudah mengaku dirinya ustadz, tapi justru sesungguhnya memahami sifat wujud Allah, memahami bagaimana dengan sifat salbiah yang 5, tidak memahami dengan benar-benar kan tadi semua. Padahal dikatakan oleh Tuan Abdul Qadir dalam Syir Asrar, "Faman lam ya'rifu fa kaifa ya'budu." Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Lumrah menurut akal, kita harus mengetahui segala sesuatu sebelum kita melakukan sesuatu. Bapak jadi tukang bakso harus ngerti dulu asmanya bakso tadi, rasanya bakso begini, wujudnya bakso bulat, bahannya bikin bakso sehingga Bapak makrifat kepada wujud bakso, sehingga pada saat Bapak bikin bakso, insya Allah tidak akan melenceng terlalu jauh. Tapi kalau Bapak asal bikin, asal melakukan tadi semua, tahu dari sifat-sifatnya, dari namanya tadi semua. Nah, bakso itu bulat, tapi kelepon juga bulat tadi semua. Inilah sekarang banyak orang beranggapan kepada Allah itu karena berasal dari asma, bahwa Allah itu Allah asmanya tadi semua. Kemudian belajar dari sifatnya. Nah, padahal dari sifatnya tidak semua yang bulat adalah bakso tadi semua. Tadi inilah yang harus kita, makanya kenapa Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu adalah meramu Al-Quran, meracik Al-Quran, merut Al-Quran, sehingga betul-betul menghasilkan 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan 1 sifat yang zaiz bagi Allah. Kemudian bukan hanya mengenal Allah, karena Allah itu ada utusannya. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada, nurus samawati wal ar, khobar mubtada. Mubtada dan khobar mubtada tidak bisa berpisah. Antara manis dan gulanya itu tidak bisa dipisah tadi semua. Maka Allah laisa kamitslihi, tapi Allah yang laisa kamitslihi telah mengutus Muhammad tadi semua. Maka itulah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Muhammad, adalah nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan ketemu di dalam pembahasan ini juga tadi semua ya. Nah, ini tadi semua ya. Jadi kita benar-benar bagaimana sifat nafsiyah itu wujud. Allah itu wujud. Sementara kita pun adalah sekarang merasa wujud tadi semua. Nah, makanya peganglah. Kenapa ada sifat salbiah yang 5? Bahwa wujudnya Allah itu dibuktikan adalah dengan sifat salbiahnya yang 5. Yang pertama adalah bahwa wajib bagi sifat wujud adalah kidam. Kidam itu adalah tidak ada awalnya. Kidam itu adalah kemudian bako tadi, kekal. Kemudian yang ketiga adalah sifat wujud itu harus berdiri sendiri, tidak membutuhkan topangan, tidak butuh mata untuk melihat, tidak butuh telinga untuk mendengar, tidak butuh tangan untuk memegang. Walaupun dalam Quran ada yadullah, tangan Allah, Allahu samiul basir, Allah itu melihat mendengar tapi tidak membutuhkan alat. Ini yang harus kita pahami nanti. Karena kalau nanti tidak dipahami, nanti dalam Al-Quran itu seolah-olah Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu wujud, Allah itu adalah bertangan, yadullah tadi semua. Allah itu ada aras, ada kursi Allah. Sehingga digambarkanlah sekarang oleh orang-orang yang tidak paham secara tauhid, Allah seperti makhluk duduk di atas kursi yang berada di aras tadi semua.
Tapi pada saat kita tanya balik, kalau Allah duduk di kursi, berarti kursinya lebih gede daripada Allah. Allah tidak akan disebut Allahu Akbar. Inilah tadi semua pagujudnya. Pada saat Allah duduk di aras, ditunjukkan kaluhur di langit. Inilah tadi semua. Sekarang banyak anak-anak ini sekarang dalam tauhid ini sudah, saya suka ngecek ya, ponakan-ponakan tentang bagaimana gurunya mengajarkan tadi semua. Ini tadi sebetulnya kita ini harus merubah pendidikan di sekolah-sekolah itu tentang mengenal Allah itu dari awal ke tadi semua tadi ya, karena itulah landasannya adalah kenalkan dulu pada Allah, baru nanti kenalkan kepada Rasul tadi semua tadi. Karena Rasul adalah utusannya, maka ada ma'rifat sifat, ada ma'rifat zat tadi semua. Ma'rifat sifat itu adalah sifatnya kepada zat itu adalah Ahmad, terpuji tadi semua. Maka segala dampaknya ke sini adalah salatnya adalah harus diawali dengan suratul Fatihah karena di dalamnya ada alhamdu. Maka pada saat salat adalah la salatan liman la yaqra bi Fatihah, maka alhamdu menggunakan alif lam lil istiqraq, seluruh puji itu milik Allah. Maka diajarkan kepada kita. Maka anak-anak kita juga, santri-santri kita juga diajarkan dari awal bahwa tidak ada puji. Nah, walaupun ada puji kodim alal kodim, ada puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal hadis, tapi sesungguhnya nanti pada penghujungnya adalah hanya puji kodim alal kodim tadi semua. Ya. Kalaupun ada puji hadis alal kodim, tapi sesungguhnya adalah bukan berarti yang baru memuji yang bukan yang pana memuji yang bako, tetapi hakikat dari yang baru itulah tetap Allah hakikatnya, dia memuji dia nanti pada penghujungnya sebenarnya tadi. Walaupun puji hadis alal hadis, sesungguhnya bukan puji dia kepada yang baru sebenarnya, tetapi di dalam baru itu adalah hakikatnya adalah yang qadim tadi semua. Inilah yang harus dari awal dipahamkan, walaupun secara pemahamannya adalah bertahap tadi semua. Maka ada sifat salbiyah kepada kita. Bagaimana Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berseberangan dengan sifat makhluk. Makhluk, kalau Allah jangan makhluk dulu ditarik ke Allah. Allah dulu, Allah wujud. Berarti kalau Allah itu mukhalafatul lil hawadis, maka makhluk semuanya harus wajib Adam. Tadi artinya ada. Makanya dikatakanlah oleh ulama, makhluk segala apa yang ada di alam dunia ini tidak wujud, maka disebut wujud arad atau wujud waham tadi semua. Wujud yang tidak wujud tadi. Segala apa yang tadinya tidak ada sekarang ada, adanya itu tidak disebut wujud. Hanya wujud kalangkang, bapak ngaca. Yang berdiri di depan itu bapak, itu wujud. Yang di kaca itu tidak wujud. Karena adanya yang di kaca itu karena adanya Bapak, pahami itu tadi semua. Ya, berarti adanya segala sesuatu ini bukan adanya segala sesuatu ini, tapi adanya segala sesuatu ini karena wujudnya Allah. Jadi Allah itu mendohirkan segala sesuatu itu bukan untuk mendohirkan segala sesuatu, tapi untuk mengenalkan dirinya bahwa maka dalam Quran wasi'a kursiyuhus samawati wal arwasi'a adalah meliputi Allah itu mencakup semuanya, meliputi semua. Kursiyuhus samawati wal ard tadi semua. Langit dan bumi. Allah itu al-muhit, maka salah satu asma Allah adalah al-muhit. Adalah Allah itu adalah yang meliputi semua. Tadi diharap, di tukang, digigir, di kanan, dijerok, semuanya adalah. Kalau bahasa wajajen adalah kabulen tadi semua. Ya. Maka inilah tadi, maka bukan Allah ada pada sesuatu, segala sesuatu ada pada Allah tadi semua. Ya. Nah itulah, nempelnya itu pada setiap makhluk itu ada pada hakikat utusannya, yaitu hakikat Nur Muhammad. Nah hakikat Allah, Nur Muhammad, kemarin yang kita bahas dalam kitab Daqaiqul Ahbar, yang nempel di tenggorokan adalah hakikat Allah, Nabi Muhammad sebagai sabab, Allah musabab tadi. Maka orang itu menjadi ahli pidato, menjadi apa semua. Oh yang nempel di sini, yang melihat Nabi Muhammad ininya, itulah tadi. Sesungguhnya adalah G-spot tadi, adalah merupakan titik Rabbani di situ adalah tadi.
tapi dibawa oleh hakikat baginda Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini kita pahami ya. Makanya kita harus berterima kasih kepada baginda Nabi, karena kata baginda Nabi ya, malam yaskurinas lam yaskurillah tadi semua. Tapi bukan hanya berterima kasih pada Allah. Jangan sedikit-dikit ya, karena semua hakikatnya Allah, hakikatnya Allah, hakikatnya Allah. Segala nikmat dari Allah itu ada pembawa. Maka setelah kita berterima kasih kepada Allah dengan berzikir kepada Allah, kemudian kita berterima kasih kepada Rasulullah, karena semua asal ini Nabi Muhammad adalah sabab dari segala sabab dari semua. Adalah maka berterima kasih kepada Rasulullah. Tapi berterima kasih kepada Rasulullah nggak cukup. Maka kita mengerti ilmu, walaupun ilmu itu dari Allah lewat kepada Rasulullah, tapi tanpa diajarkan oleh guru kita, maka ilmu itu adalah tidak sampai kepada kita. Maka berterima kasihlah kepada guru kita, kepada orang tua kita dari semua. Ya. Jadi ada orang berkata, wah rezeki saya dijamin Allah. Tapi iya, tapi rezeki yang dijamin oleh Allah itu datang dari perusahaan tempat kita kerja. Maka kita yang pertama adalah bekerja dengan sesungguhnya atas niat ibadah kepada Allah. Yang jadi guru mengajar karena tadi sesungguhnya jadi guru itu rezeki dari Allah, pintu sabab dari Allah untuk turunnya rezeki. Maka terima kasih pada Allah dengan zikir, kemudian adalah bersalawat kepada Nabi, karena juga adalah karena syafaat baginda Nabi lah kita menjadi guru. Maka disitulah kemudian kita berterima kasih kepada pemerintah atau kepada lembaga yang menjadikan diri kita adalah seorang guru. Itulah tadi semua, turunan tadi semua. Ya. Jadi kita jangan lupa berterima kasihlah pada orang tua kita. Yang pertama karena adanya kita di dunia ini, karena sebab adanya orang tua tadi semua. Ya, itu ya. Jadi itu ya. Jadi pada dasarnya Nabi Muhammad diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita belajar malam Minggu, malam Jumat, malam Rebo adalah supaya akhlak kita semakin hari semakin baik tadi semua ya. Bagaimana mulut kita adalah menjadi berakhlak. Yang tadinya mungkin bohongnya kebanyakan, sekarang mudah-mudahan lebih berkurang. Kalau yang tadi nafsunya ingin dunia kebanyakan, mudah-mudahan sekarang sudah mulai turun dari semua. Ya, yang tadinya takut ke akhirat karena nggak ngerti akhirat, sekarang malah sudah banyak yang merindukan akhirat. Ini banyak saya lihat jemaah yang sudah merindukan akhirat. Ya, bahkan ada yang WA ke Abah tadi, kalau bisa Bah ingin buru pulang. Itu tandanya dia sudah mengenal akhirat. Kalau orang sudah mengenal akhirat pasti merindukan akhirat. Tadi ya. Kenapa orang itu tidak merindukan akhirat? Karena dia tidak mengenal akhirat tadi semua. Tadi. Jadi inilah yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya akhirnya manusia kadang nggak ngerti hakikat Allah di dunia, nggak ngerti hakikat Allah di akhirat. Di dunia sieun hirup teh, sieun balangsak, sieun teu boga duit, sieun itu, sieun ieu, sieun budak teu bisa sakola, sieun budak teu bisa mondok. Tadi paeh sieun di kana neraka. Jadi jelema teh di dunia sieun, balik ke akhirat sieun tadi. Padahal kalau kita sudah mengenal Allah dengan baik dan Rasulnya, di sini juga nikmat karena Allah dan Rasulnya begitu. Di sana pun pulang bahkan lebih akan nikmat tadi semua. Ya, maka dalam konsep tasawuf itu adalah bagaimana menarik akhirat adalah dari sekarang tadi semua. Ya, jadi ngomongin barjah bukan barjah tadi, ngomongin sirat lain di situ. Tarik ke dia dari sini. Karena pada dasarnya sekarang ini manusia itu sedang meniti siratal mustaqim tadi semua. Ya tadi. Jadi yang disebut jembatan yang terbentang itu masih masih berantem hadisnya. Ya tadi. Orang bapak boro-boro siratal mustaqim di ditu, di dia geus juntai. Anu jalana nu siratal mustaqim teh ibaratkan seukeut lil ibaratkeun leutik lembut lil ibaratkeun rambut dibelah tadi. Tajamnya lebih tajam daripada pedang.
gelapnya lebih gelap daripada malam yang pertama tanggal 1. Nah itu kan tadi. Bayangkan di dunia bari caang masih nyemplung, bari henteu seukeut tadi. Inilah harus dipahami oleh kita tadi semua. Ya, tariklah ke sini segalanya tadi semua. Maka disitulah ada konsep al-mutu qabla an tamutu tadi semua. Ya, maka itulah kita belajar mati dalam hidup, kita tarik. Sehingga pada saat kita ini sudah menjadi manusia ruhani, manusia ruh, berarti ruh kita sudah sekolah dari sekarang. Kalau orang yang sudah tadi nanti dia tidak mempelajari ruh, tapi ruhnya nanti baru berjalan setelah kematian, makanya kenapa kalau orang syariat itu ditalkinnya pada saat sakaratil maut tadi semua. Padahal ditalkin pada saat sakaratul maut tadi gunana. Tadi kenapa gunana? Aku sampaikan tadi pan 7 sifat ma'ani cek abah kemarin malam Jumat, yang 5 sudah dikunci tadi. Mulut sudah bukmun, mata sudah tadi umyun, telinga sudah sumun tadi, tuli, bisu dan buta tadi. Maka tidak akan bisa, telinganya tidak akan mendengar lagi. Bapak mengatakan la ilaha illallah tadi. Mulutnya boro-boro mengucapkan la ilaha, tidak akan. Paling-paling goleta kali itu kadieu, bolodog kadieu, bolodog kadi itu, bolodog ka kenca, bolodog ka kitu ta eta. Kusebabkeun teu nyaho jalan tadi semua. Baru gerbangnya akhirat saja dia sudah tidak menemukan jalan. Apalagi perjalanan akhirat itu panjangnya tidak terkira. Di dunia saja Bapak hidup berapa sih? Katakanlah cepet 100 tahun tadi. Hari abah mambung tadi. Abah mah geus rekes tadi. Tidak mau melewati Kangjeng Nabi tadi. Pokoknya mah kalau bisa malah tadi, lamun bisa milih tadi. Ulah lewat 30 tadi. Ayeuna 55, 5 tahun deui. Lumayan. Tadi. Teh yang panjang-panjang, da geus ngarti marek naon hayang panjang. Bapak pergi ke Makkah, geus ngarti, geus beres umrohan, geus beres hajian, pasti hayang balik tadi semua. Tadi. Ini kebanyakan manusia itu nggak mau balik. Mendingan kalau di ditu teh ngeunah di penjara nanti kan ad-dunya sijul mukminin. Dunia itu penjara bagi orang leuheung ngeunah. Dan ngeunah nage di penjara mah bari nyeri digebukan. Model abah ayeuna duit boga. Mobil haralus. Bahkan anyar deui datang can ayar plat nomor nage tadi semua. Tapi teh hayang numpak nage antep tadi. Pak kuat. Ya bahwa gitu. So dibeli ke nongkrong sok hayang pak kuat jeung aing. Pak kuat. Eta. Lain ieu mah bari meuli maksakeun ngaririweuh maneh. Tungtung nama salat ya Allahu Akbar. Aduh, cicilan mobil. Aduh. Allahu Akbar. Aduh, kamari nyenggol batur. Mikir keur salat ya Allahu Akbar. Eta. Ya. Makanya abah ngajarin ya, ini rumus abah dari dulu. Kira-kira can mampu benar-benar dari Allah diizinkan beli mobil, jangan maksa beli mobil. Ya. Makanya insya Allah nanti mobil yang dari Allah itu nikmat. Pasti mawanya itu kepada ibadah terus tuh mobil. Tapi kalau mobil yang dipaksakan oleh kita, selain kita berhadapan untuk ngurusnya riweuh, tadi pasti eta mobil hayang nate ka Ancol tadi, ka Puncak tadi, ke pantai tadi, semua pun itu tadi. Itulah tadi susah. Ya. Tidak akan dicicingkan hand. Kamu ya urang ngahadiran ke Empang aja, atau misalnya kita jarah ke luar Batang, mungkin mobil tadi. Arek naon cek mobil teh lah kadinya mah. Tadi macet cenah gitu. Lancar keneh karaoke dihareup tuh. Itu kan tadi ya. Ini ya. Jadi ini pahami oleh kita. Jadi pahami oleh kita bahwa tujuan kita ada ini belajar ngaji adalah bagaimana pelan-pelan ayo kita sama-sama perbaiki tadi semua. Sampai timbul nanti keyakinan kita. Urusan dunia kita akan yakin, urusan akhirat pun akan yakin. Disitulah kenapa kita diajarkan oleh Guru Agung Pangarsa Abah adalah dengan ditanamkan kalimatul takwa, kalimatul iman, tadi kalimatul ikhlas tadi semua. Kalimatul tauhid adalah
dengan kalimat la ilaha illallah tadi. Ditanamkan tadi. Untuk apa? Tadi jangan sampai hidup di alam dunia ini kita apa juga tidak bahagia, bayang yang tadi serba susah tadi semua. Urusan iya, urusan itu, urusan iya, urusan itu. Wah tadi. Ya. Urusan yang sebetulnya puru ya. Karena yang pokok itu adalah husul pada Allah tadi. Urusan nyen iya, nyen itu, urusan nyen ponok, urusan nyen sekolah, urusan nyen itu cabang eta mah tadi semua. Tetap fokus ka urang mah kudu balik ka Allah. Maka Syekh Daud Fatoni ngagamarkeun kenapa baginda Nabi ngajarkan awaludini ma'rifatullah. Kenapa Ibnu Ruslan dalam kitab Zubad awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Awal yang wajib kepada setiap manusia itu mengenal Allah dengan sebenarnya kan tadi. Karena itulah maka setelah kita mengenal Allah itu berarti kita setiap aktivitas kita dalam hidup kita di alam dunia ini diniatkan ibadah kepada Allah tadi semua. Inilah makanya Abah sering ngomong kenapa sekarang jadi guru nyogok. Kenapa sekarang ini jadi kepala desa sampai harus bayar manusia. Jadi bupati harus bayar manusia. Jadi anggota dewan bayar manusia. Jadi presiden gubernur kita ini harus nyogok. Padahal yang memberi dan yang nerima sama-sama neraka tadi semua. Yang jadi polisi nyogok, yang jadi tentara nyogok tadi semua. Naik jabatan guru dari golongan naik dari golongan 2 ke golongan 3 nyogok. Dari guru kepala sekolah nyogok, kepala sekolah. Itulah saya tahu karena saya dari keluarga guru. Semua. Inilah persoalan tadi. Kenapa? Karena nggak ngerti kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sehingga nggak ngerti tujuannya adalah ibadah. Dia sholat, tapi sholatnya juga nggak jelas. Sholatnya itu yang dia lakukan justru sebaliknya untuk menjajah Allah. Udah sholatnya nggak mengenal Allah, udah sholatnya jelek. Justru sebaliknya dia segala keinginan dia tadi adalah untuk memenuhi segala keinginannya di alam dunia ini. Tadi, ya inilah persoalannya. Dan pada saat ditanya dia ingin akhirat, ingin surga, tapi pada saat disuruh mati nggak mau. Padahal surga itu di akhirat. Itulah gambaran. Orang kalau benar-benar merindukan surga, nggak peduli apa di alam dunia ini, boga modal yang penting balik ke akhirat. Kenapa? Karena yang dirindukan adalah akhirat tadi semua. Bapak dikatakan Allah itu di akhirat, surga itu di akhirat kan dari semua tadi. Walaupun bagi orang toriko bisa ditarik Allah di akhirat tadi. Ya, inilah tadi kita harus bersama Allah. Inilah kenapa harus ada bahasa wusul pada Allah. Makanya ini yang karena tadi. Makanya saya menyaksikan sekarang untuk masuk sekolah. Belum apa-apa tadi. Ya, belum lama ponakan saya masuk ke sekolah unggulan, masuk bayar seanu. Gurunya itu macam-macam kiri kanan apalagi katanya udah nggak ada lagi jatah. Tapi lamun nyiapkeun 10 juta mah aya. Coba. Ibadah lain tak kira-kira. Maka kalau awalnya sudah mustamal dan mutanajis, kira-kira sholatnya sah teu? Berarti segala ruku sujudnya, tetek bengeknya, mereka salamnya, mereka doanya, itu tidak sah. Karena tujuan kita ibadah. Segala ibadah itu segalanya adalah bagaimana tersambungnya bahwa menunjukkan kehambaan kita kepada Allah dari semua. Adapun kita di dunia ini menjadi tukang, menjadi kuli, menjadi buruh, menjadi eksekutif dan itu hanya merupakan peran. Silakan peran apapun kata Abah adalah tadi. Yang penting adalah niatnya lurus, adalah berada pada koridor ibadah. Nah, tidak disebut ibadah kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang dibawakan risalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin Nabi Muhammad melarang nyogok. Kan hadis ada. Makanya saya saran ke Bapak, kalau Bapak nanti ingin bekerja, anak Bapak meminta semua lebih baik nganggur kalau menurut saya. Buat apa? Kenapa? Karena masalahnya apa? Allah sudah ajarkan, Rasulullah ajarkan kepada kita bahwa ada bahasa toharoh tadi semua.
Toharoh itu diantaranya adalah untuk membersihkan hadas kecil adalah dengan wudu untuk berhadapan dengan Allah. Artinya ibadah. Kenapa kita berwudu? Karena kita akan berhadapan dengan Allah. Ternyata untuk berhadapan dengan Allah, untuk wudu saja kita membutuhkan air mutlak tadi semua. Karena Allah yang mutlak hanya akan bisa kita menghadapnya kalau seandainya kita disuci 7 bagian anggota tubuh kita dengan air yang mutlak tadi semua. Dengan niat yang mutlak. Dengan cara yang mutlak. Ingat itu. Bagaimana mungkin disebut ibadah tadi semua. Nah apalagi tadi. Jadi inilah makanya kenapa sesungguhnya terutama adalah ahli sunnah wal jamaah yang sudah berpegang hukum itu ada Quran, ada hadis, ada ijma ulama, ada kias. Banyak kita yang bisa kias adalah bagaimana wudu juga bisa kita terapkan kepada yang lain tadi semua. Tadi ya. Kalau dalam wudu kan sama, yang lain pun ibadah. Wudu itu kenapa kita sucikan? Karena untuk ibadah. Tapi kalau seandainya kita pun bekerja tujuannya ibadah, berarti kita juga tidak boleh nyogok kan tadi semua. Tadi naik pangkat tidak boleh nyogok karena niatnya ibadah tadi semua. Jadi kalau seandainya kalau begitu berarti kalau kita hanya sebut ibadah itu hanya sholat, puasa, haji, tapi akhlaknya adalah tadi. Bagaimana menyakiti orang, bagaimana kita ini dalam bermuamalah dengan licik, mengukur timbangan tadi. Padahal kata Allah wailul lil celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan tadi semua ya. Inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan tadi. Inilah maka kita jadikan diri kita Muhammad tadi semua ya. Tadi termasuk juga bagaimana kita kemarin Abah sudah bahas tentang bab zakat. Bagaimana kita zakat tadi semua ya. Karena zakat itu jangan karena dalam kitab-kitab ulama hanya yang dibahas adalah tentang yang dizakati adalah rikaj, barang temuan. Yang dizakati adalah binatang. Kalau seandainya 41. Kemudian kalau ini adalah dari 7. Kemudian sapi baru dizakatin. Kalau emas sekian gram baru dizakatin. Itu nisab bahasanya. Kalau nisab itu kalau ibaratkan ikatan itu minimal ikatan yang diwajibkan supaya eta barang ulah lepas. Kata di semua. Tadi. Tetapi kalau menurut saya adalah saya ingat dari waktu saya masih kecil saya diajak oleh Ama Mudrika adalah ke Sempur tadi ya. Maka adalah bagaimana Mama Sempur mengatakan ke Ama waktu itu saya masih SMP waktu itu saya diajak dari semua. Naon wae oge nu ti Allah mud kajeun teuing saeutik ulah didahar kabeh can tadi. Lamun boga bea saleter perulukeun ka hayam, lamun dibikeun ka batur bisi kagok mah kan tadi. Artinya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i tadi. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di dalam lapang maupun sempit artinya bahwa kewajiban itu maka Abah selalu berkata kalau ingin kaya jangan nunggu kaya untuk sodakolah. Jangan nunggu nisab untuk zakatlah. Maka kenapa di Majlis Dzikir ini kita mulai 2,5% uang belanja kita dimasukin ke celengan. Tadi insya Allah itu akan berkah pada kita semua. Baru segalanya nanti akan ibadah tadi semua. Bekerja kita ibadah, kita ibadah, apapun yang kita lakukan ibadah karena tadi tujuannya ilahi anta maksudi. Bagaimana ilahi anta maksudi? Kalau tender kudu nyogok, asup gawe nyogok. Masukkan sekolah nyogok tadi. Nyieun KTP nyogok. Nyieun SIM, nyieun paspor, tak eta urang teu salah didinya. Inilah persoalan yang terjadi sekarang. Saya kasih tahu pokoknya dari sekarang. Kalau seandainya anak kita mau bekerja kemudian harus nyogok, lebih baik cari rezeki yang lain yang tidak itu. Kenapa apa? Besar kayak apapun nanti di penghujungnya tadi sama aja kayak kita wudu berapa rokaat pun nanti 1000 rokaat ya wudunya nggak sah nggak kesananya. Bagaimana dikirnya? Padahal kata pengarsa Abah dikir itu di awal dengan wudu taman wudu yang
sempurna tadi. Lihat dalam Syirul Asrar, lihat dalam Miftahus Sudur. Syaratnya berzikir itu adalah berwudu dengan sempurna tadi sini. Ya. Ini ya mungkin itu gambaran saja lah sebagai tadi Abah mukadimah tadi sekaligus menjawab pertanyaan. Kita akan lanjutkan malam ini dalam kitab Daqaiqul Akhbar ya. Biar kita memahami tentang apa namanya dikisahkan di sini adalah tentang penciptaan makhluk, penciptaan Nabi Adam, penciptaan Nabi Muhammad, penciptaan malaikat. Kita ini perlu mengetahui biar kita lebih ma'rifat kepada apa namanya kepada Allah dan kepada Rasulnya kata semua ya. Kemudian juga mari kita doakan para ulama ya, terutama yang saya ngobrol sama Gus Dur, saya sering ulang-ulang bahwa tidak ada ulama yang ikhlas kecuali adalah ulama-ulama kampung, ulama-ulama pondok pesantren yang salafi, yang mereka itu mengajar dari semua dengan penuh keikhlasan dari semua ya. Saya menyaksikan lah pengersa ama lah paman saya kan, iya. Kalaupun pergi ke sini tetap harus pulang karena harus ngajar dari semua. Saya melihat lah, inilah ulama-ulama yang inilah semoga Allah panjangkan ulama-ulama yang ikhlas dari semua. Mereka adalah membangun pondok dengan uangnya. Mereka mengajar kadang-kadang apa namanya kadang-kadang kalau kurang ngejual sawah untuk membangun pondok, untuk membangun tadi semua ya. Kita doakan. Tidak banyak Pak. Sekarang ini ulama-ulama yang demikian semakin hari semakin menipis. Saya sudah berjalan dari mulai apa namanya Madura dari semua. Mulai terkikis sekarang. Pesantren-pesantren salafi semakin hilang dari semua ya. Maka kita doakan ulama-ulama kita yang masih ikhlas apa namanya yang mencetak para ulama, mencetak para kiai, semoga mereka diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berkah, umur yang berkah, keluarga yang berkah dari semua ya. Mari kita bacakan suratul Fatihah kepada semuanya dan khususnya kepada musonib adalah apa namanya yang mengarang adalah kitab ini adalah semoga apa diberikan apa namanya yaitu adalah Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi ya, adalah kita diberikan pemahaman untuk kitab ini ya. Ala-hadiha ala kulli hadis salih ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sallallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin udah kita bahas adalah Daqaiqul Akhbar adalah apa namanya masih bab kedua ya tentang penciptaan Nabi Adam. Bahwa dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim yuqalu lamma aradallahu ayyan fakhuruha fi Adam alaihi salam amarallahu ta'ala ruha an tadkhula fihi ya. Yuqalu lamma aradallah dikatakan tatkala Allah adalah yanfakhur ruha meniupkan ruh tadi fi Adam ke dalam tubuhnya Adam adalah alaihi salam amarallahu ta'ala Allah memerintahkan ya ar-ruha kepada itu ruh adalah ayyadkhula untuk masuk fihi adalah ke dalam tubuh Nabi Adam. Nah ini harus pahami oleh kita. Sesungguhnya pada saat bayi itu ruh itu diciptakan oleh Allah sekaligus tadi kun fayakun ruh diciptakan sekaligus tadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tetapi turunnya ruh itu adalah bertahap tadi. Inilah yang dikisahkan bahwa manusia memiliki adalah apa namanya kemuliaan kan dikatakan surat Tin adalah watini wazaituni waturi sinina wahadal baladil amin. Maka dikatakan di situ laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Nah itu.
Jadi manusia adalah makhluk yang mulia. Allah sudah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan kejadian yang luar biasa tadi semua. Dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, nanti sampai ditiupkan ruh. Dari wadi, madi, mani, manikam tadi semua. Ada unsur bumi, ada unsur langit, jasadnya adalah unsur bumi tadi semua. Ruhnya adalah unsur langit tadi. Untuk jasadnya Nabi Adam itu dikatakan inni khaliqun basaron mintin, adalah aku menciptakan basar, tubuhnya Nabi Adam itu dari tanah. Dalam ayat yang lain surat Al-Hijr bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun tadi. Dan Allah menciptakan tadi manusia itu adalah dari salsalin dan hamain tadi semua. Adalah merupakan hakikat api, hakikat tanah, hakikat air di sana. Tadi. Tetapi yang mulia adalah milik Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah ini. Cangkangnya jasad adalah diciptakan dari bumi, maka manusia itu rata-rata sifatnya mungba, sakabeh jelema mung balik di alam dunia tersadar sahadirina. Sebenarnya mah nu sebut dirina lain eta awak nu cureulek aya panonan nu aya celian, lain bukan yang ada matanya, bukan yang ada telinga, bukan ada tangannya dan kakinya. Itu cangkangnya manusia dari semua. Tetapi ada ruh milik Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi dari semua. Setelah tubuh Adam kejadiannya sudah selesai dirancang, kemudian Allah tiupkan, kata Allah, aku tiupkan sebagian ruhku tadi semua. Inilah kenapa menjadikan konsep dalam Al-Quran antara penciptaan Adam tadi, sehingga banyak orang yang gak ngerti penciptaan Nabi Adam itu. Apa kaitannya kepada iblis? Kenapa iblis tidak mau sujud? Dan kenapa malaikat itu sujud? Inilah tadi. Maka di sini dijelaskan tentang bahwa Nabi Adam itu membawa hakikat Nur Muhammad. Berarti apa? Adalah merupakan khobar mubtada. Dari siapa? Dari Allah. Allahu mubtada, nurus samawati khobar mubtada. Nur tadi. Nur Muhammad adalah merupakan khobar mubtada dari Nurullah tadi semua. Tadi. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka pada saat tadi setelah faqa'ulahu sajidin, Allah nyuruh semua malaikat dan juga saat itu iblis yang berada bersama dengan malaikat, namanya belum masih nama iblis, namanya Ajaji tadi saat itu. Disuruh oleh Allah untuk sujud tadi. Adalah untuk bukan sujud kepada tubuh Adam, bukan menghormat kepada tubuh Adam, tetapi kepada hakikat dirinya yang berada zat ada pada sifat, yaitu pada sifat Nur Muhammad yang bersamaan dengan ruh Nabi Adam saat itu. Maka malaikat tadi, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, berserentak semua malaikat sujud tadi. Nggak ada tadi. Maka di situ ada dua taukid tadi, kulluhum ajmaun, semuanya berserentak, semua serentak semua, nggak ada yang ragu sedikit pun tadi semua. Kenapa? Karena mereka dibukakan oleh Allah, cahaya kebenaran dibukakan oleh Allah, hakikat Allah moncorong cahayana samsun badrun tadi eta hakikat baginda Rasul ditiupkan ku Allah bersamaan tadi dengan ruhnya, berada bersama dengan ruhnya Nabi Adam tadi semua tadi. Maka mereka serentak. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis, kecuali iblis tadi. Ya. Aba ayyakuna ma'asyajidin, qala ya iblis kenapa yang kau iblis tidak mau sujud tadi. Inilah iblis tidak mau sujud karena memang iblis itu tertutup untuk melihat hakikat Allah, hakikat Nur Muhammad yang ada pada tubuh Ad, bersamaan ditiupkannya ruh oleh Allah pada tubuh Nabi
Nabi Adam tadi semua. Kenapa? Apakah Allah dolim? Tidak. Makanya kenapa dalam ayat selanjutnya iblis nuduh Allah. Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard. Ya Allah, karena engkau sesatkan aku, maka aku bersumpah tadi. Maka baknya di situ qala Rabbi bima agwaitani. Soalnya aing sumpah Gusti, karena Gusti geus nyesatkeun abdi. Maka ku abdi ieu jelema sakabehna bakal disesatkeun kunaon? La uzayyinana, tazin adalah merupakan hakikat dunia kabeh. Katanya awewe jadi ujian ke urang tadi, mobil ujian, sawah nu alus jadi ujian, kebon nu alus jadi ujian, hayang jadi boga jadi pejabat jadi ujian, hayang jadi pejabat, nah yo pejabat hayang jadi nah yo pemain bola dibayar mahal, hayang jadi pemain bola, nah yo penyanyi dibayar mahal, hayang jadi penyanyi, ieu ujian kabeh ke urang. Eta teh kade di sebaliknya ayat tipuan iblis tadi semua. Jadi pada dasarnya seolah-olah hanya iblislah yang menggambarkan keindahan dunia. Karena Nabi tidak pernah menggambarkan dunia. Allah pun tidak menggambarkan dunia. Bahkan seolah-olah. Maka Nabi menggambarkan ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Wa jannatil kafirin. Surga bagi orang kafir. Bahkan Allah mengatakan bahwa banyak nanti keterangan. Wa mal hayatid dunya illa mataul gurur, sesungguhnya hidup di dunia adalah seolah-olah fata morgana, hirup anu nipu. Jika nu lempang ke Allah tapi nyuksrukeun, naon wae oge anu dipilih ku urang bakal nyuksrukeun. Lamun kalau kita tidak mampu melihat hakikat ibadah di dalam kegiatan itu tadi semua. Ulah salah jadi kiai bisa disuksrukeun ku iblis tadi. Sifat apa? Sifat al-ujbu tadi semua. Sifat sum'ah tadi semua tadi. Merasa pagede-gede hulu, muka barok tadi semua pagede-gede. Makanya berlomba pagede-gede pondok, paluhur-luhur pondok, patingkat-tingkat pondok. Nah ini juga jadi ujian, hati-hati. Ke para ustadz, ke para kiai ujian tadi semua. Ya. Tapi kudu nama adalah ruham, kudu nama tadi gabung kabeh tadi. Al-jam'iyah kabeh sebagai tadi. Saling asah, saling asih, saling asah, saling asih, saling asuh, saling silih wangi. Itulah ajaran di Sunda. Silih asah, saling ajarkeun tadi. Naon anu untuk boga, urang naon ilmu nu boga ajarkeun ka batur tadi. Tadi silih asah kurang, batur kurang seukeut-seuketan ku urang dina pengetahuanana tentang ma'rifat, tentang ilmu, tentang naon wae oge. Tadi silih asih, saling pikanyaah tadi urang. Saling asuh, saling jaga di antara urang. Panungtung silih siling aluskeun. Tadi. Da pondok tetangga abdi tuh sae anjeunna mah tadi. Saling aluskeun kiai jeung kiai tadi semua. Sakola jeung sakola saling aluskeun tadi semua. Ada sekolah binaan saya ya. Alhamdulillah tadi saya ajarkan kepada gurunya, kepala sekolahnya, jangan pernah menjelekkan sekolah orang lain semua. Kalau perlu jelekan diri kita tadi semua. Tapi buktikan bahwa sekolah kita bersih tempatna, bersih tujuanana, alus tadi. Kurikulumna jeung sajabana tadi semua. Tadi. Ya. Sehingga engke teh karasa budakna balik ka imah teh katenyo ku kolotna teh tadinya. Nah itulah tadi ya. Silih asa, silih asi, silih asu, silih wang. Inilah hati-hati iblis. Iblis itu menggelincirkan bukan hanya kelas awam, bahkan sekelas wali sekalipun bisa digelincirkan oleh iblis. Bahkan seorang nabi dulu, kalau tidak salah Nabi Yahya atau Nabi apa, banyak tadi ya yang digelincirkan oleh iblis tadi semua. Itulah tadi semua. Ribuan aulia menjadikan murtad gara-gara iblis tadi semua. Mungkin jutaan kiai tergelincir gara-gara inilah kenapa disebutkan siratal mustaqim, bahwa siratal mustaqim itu seumpama rambut dibelah tujuh, tajamnya seperti pedang. Inilah sekarang. Bagaimana jadi guru jangan sampai jatuh meniti siratal mustaqim tadi. Ya, bagaimana jadi ustadz, bagaimana dia jadi kiai, bagaimana jadi dai, bagaimana jadi qori, bagaimana jadi tahfidz Quran. Jangan sampai jatuh dari atas rambut yang dibelah tujuh, yang tajamnya lebih
tajam daripada pedang tadi semua. Sebetulnya gambaran mahsyar pun sudah dari sini. Orang berjalan meniti kehidupan ini, menentukan, mendapatkan karunia dari Allah. Ada orang yang berjalan dengan keringat semata kaki, ada orang yang berjalan dengan seolah-olah keringat sedengkul. Kan tingkat manusia mencari dunia ini kan bertingkat. Ini orang jungkir balik ngagali pasir bari bobolodog duitna belaan ninggalkeun salat tadi. Kuli jungkir ngagali itu ngagali ieu belaan tadi duit teu sabaraha. Ibadah ditinggalkeun dilabrak. Ayo gambar. Jelema teh geus katingali di dunia keneh oge eta teh keur kekerbekan adalah di lapang mahsyar. Ku kasangna sorana tadi semua. Ya. Maka inilah yang harus kita pahami. Jadi agama itu adalah sesuatu yang harus kita benar-benar memahaminya tadi. Makanya mahsyar adalah udah di sini. Sirat pun adalah di sini. Surga ya di sini juga. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus. Di akhirat nanti adalah di alamul lahut adalah surga jannatul kurbah. Itulah surga bersama Allah. Ada yang kemarin Abah malam Jumat jelaskan tentang nikmatnya hubungan badan. Itu menggambarkan surga bersama Allah. Karena dekat dengan Allah, itu perlambang nikmatnya hubungan badan itu. Perlambang nikmatnya dekat dengan Allah tadi. Kenapa kita masih beribadah, masih mikirkan bidadari? Padahal kata Allah tadi, bidadari mah naona dibanding aing. Makanya di alamul lahut jalema teh bakal menemukan dikatakan mereka memandang wajah Tuhannya dengan berseri-seri dengan penuh kenikmatan yang tidak terhing dan tidak ada batas waktunya. Itulah kenikmatan yang abadi tadi. Itu kenikmatan yang abadi. Bayangkan pintu gerbangnya kenikmatan saja yaitu apa? Adalah hubungan badan. Maka hubungan badan laki-laki jeung awe itu ulah salah. Ulah gagabah, eta ilmu ma'rifat eta dari semua. Maka ada ulama saya Daud Patoni ngajarkeun di mana urang hayang ngadoa sok tah memeh cerot teh urang ngadoa. Maka Nabi ada doa khusus pada saat sedang memancarnya sperma yang keluar tadi semua. Ya, karena itulah tempat yang paling salah satu tempat mustajab berdoa. Maka bisa dibuktikan kenapa bersenggama itu enak karena dekatnya kita dengan Allah. Itu sahabat. Jadi jangan dikira dengan Allah itu kalau seandainya ada makhluk yang enak, maka yang memiliki makhluk lebih enak. Kalau ada gambaran makhluk indah, maka yang menciptakan makhluk lebih Kalau kita mengejar sesuatu yang tinggi, maka yang menciptakan yang tinggi lebih tinggi. Kalau ada yang manusia makhluk mengejar lain selain Allah adalah luas, maka Allah lebih Kenapa kita mencari yang lain? Tadi semua. Cukup Allah pada kita semua. Tapi untuk kepada Allah, ikutlah Rasulullah. Tapi untuk sampai ikut Rasulullah, mungkin karena kita tidak sejaman, ikutlah ulama. Tadi semua. Itu aturannya kepada kita. Pahami oleh kita ya. Makanya pada saat ruh ditiupkan di sini dikatakan adalah yuqalu lamma aradallahu ayyan fakharruha Fi Adam alaihi salam amarallahu ta'ala ar-ruha anna tadkhula fihi. Tadi ditiupkan tadi. Itulah hakikat Nur Muhammad. Maka dikatakan bahwa manusia itu tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa? Itulah kenapa. Dalam surat apa yang dikatakan Allah bahwa dikatakan walaqad karramna bani Adam. Dan telah dimuliakan Bani Adam. Tadi saha Bani Adam kabeh jelema Islamna Bani Adam, Hindu Bani Adam tadi Kristen Bani Adam, kabeh Yahudi Bani Adam tadi. Makanya saya nggak setuju dalam tafsir yang biasa mengatakan maghdub itu adalah Yahudi, dolin itu Nasrani. Kenapa kita harus memasukkan orang yang celaka itu kepada orang lain? Tadi seharusnya adalah inilah prinsipnya begini ya. Jangan pernah kita menghukum manusia selama dia
hidup. Karena apapun di penghujungnya, baik di badminton yang menang itu belum tentu. Kadang-kadang angka nges menang 12-2 di udan, akhirnya tidak mesti yang lari duluan itu bagus. Tidak mesti yang lari duluan itu menang. Balap lari direndeng bisa kalah nanti. Ya. Makanya tadi ada bahasa husnul khotimah tadi semua. Makanya itulah kenapa abah ngajak kepada semua mengamalkan sholawat nariyah. Kan dalam sholat nariyah itulah makanya segala persoalan hidup kita ini sebetulnya ditutup dengan sholat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman taman, tuh bayangan. Wasallim salaman taman, keselamatan yang sempurna ala Sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil, ngajadikeun Nabi Muhammad itu sebagai sabab tadi. Tanhalu yang mana bisa dilepaskan bihi kusababkeun Kangjeng Nabi al uqadu segala ikatan. Nah itu. Kita ini dalam hidup banyak ikatan, urusan pamajikan jeung salaki, aya pagujud. Kadang-kadang kolot jeung anak pagujud, anak jeung anak pagujud, minantu jeung mitoha pagujud. Tadi besan jeung besan pagujud tadi semua. Tadi tanhalu bihil uqadu. Dikatakan tadi tanhalu bi watan pariju yang mahana bisa leungit bisa hilang bihi kusabab Kangjeng Nabi tadi. Al qurabu adalah segala kabingung tadi. Bingung arek ngasupkeun ka pondok teu boga duit, bingung mau masukin ke perguruan tinggi ngapunya bingung mau ngelamar kerja, bingung karena kita udah kerja nggak naik-naik pang, bingung dagang ke jalan. Itulah sholawat nariyah. Okay. Watunalu bihi rogai tadi, bahkan tadi bahwa yang mana bisa diraih, yang mana bisa dicapai tadi, segala apa yang kita ingin, yang paling penting adalah wahusnul khawatim, adalah husnul khotimah tadi semua. Naon husnul khotimah teh? Kan tadi cek apa? Segala rupa dalam hirup urang teh, segala nu aya awalna pasti aya tungna. Hirup aya awal, aya tung. Tadi di alam barzah ada awal, ada tung. Di alam hisab ada awal, ada ujung. Di alam mahsyar ada awal, ada ujung. Meniti sirat ada awal, ada ujung. Maka dengan sholawat nariyah wa husnul khawatimi, maka eta kusababkeun kemuliaan Kangjeng Nabi, sabab Kangjeng Nabi bakal alus segala panungtungan tadi semua. Anu salat alus tungtungna, anu sholawat alus tungtungna, anu sakola alus tungtungna, asupkeun budak ka pondok alus tungtungna, gawe alus tungtungna tadi semua. Segala perkara kusababkeun sababna Kangjeng Nabi. Ingat, Nabi Muhammad sebagai sabab. Karena beliau adalah khobar mubtada. Allah lah mubtada, menjadikan sabab tadi. Ya. Tadi. Jadi bapa hayang bauh jeung panon poe, jauh panon poe, jeung bapa lamun datang ke panon poe bakal hancur. Maka panon poe ngutus cahayana nepi ka urang, bisa dipake poe moe baju, dipake moe asin, dipake moe tarasi, dipake moe diri. Eta teh kusababkeun tadi eta teh rahmat Allah eta. Eta teh khobar mubtada. Tadi mubtadana panon poe ngirim utusan nyata cahayana nepi ka imah urang tadi semua. Nepi ka kebon urang jadi cecim jadi. Nepi kana kulah urang lauk nogan, nepi kana naon hirup kabeh perkara. Tadi. Itulah hakikat Allah dan diri urang tadi. Jadi maka di sini ditiupkeun maka kunaon iblis tadi mung sujud. Sementara iblis mung sujud pada saat Adam arek diciptakeun pandungdeung heula jeung Allah. Timbul sifat goreng hasad dina hatena iblis teh. Cek hate iblis keur naon Allah nyiptakeun Adam aing geus jeung malaikat geus jongjon malaikat tunduk ka Allah, ruku, anu sujud, anu diuk. Maka kunaon di dalam bab salat teh sebetulnya mah aya nangtungna, ada berdirinya, ada rukunya, ada itidalnya, ada sujudnya, ada
Itu adalah sholatnya malaikat. Ada malaikat, kalau malaikat itu sholat, kalau berdiri ti awal diciptakan demi ke akhir kiamat nangtung teureun. Aya malaikat anu sujud, anu ruku saumur umur tadi. Aya malaikat anu sujud saumur umur. Aya malaikat anu diuk saumur umur. Aya malaikat nu tasbih tadi. Nu suwajakeun subhanallah hungkul. Allahu akbar hungkul. Alhamdulillah hungkul tadi semua. Tapi urang Bani Adam, umat Nabi Muhammad dikir oge komplit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah tah sabaraha puluh jutaan malaikat kabeh. Orang ke salat tadi sabaraha jutaan malaikat nangtung ruku itidal sujud tadi. Jalasa awal, sujud sani, jalasa sani, diuk. Itulah hakikat sholat. Kenapa? Sholat itu dalam jamaknya dalam Quran sholawat. Disebabkan adalah loba gerakanana. Kan tadi semua. Ya. Nah iblis. Karena tadi di hatena goreng. Allah memual dolim termasuk ke iblis. Iblis pada saat Adam diciptakan. Faida sawaitu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Cek Allah sujud, malaikat napa saja dalam malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Cek iblis qala lam akun liasjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamai masnun. Moal Gusti abdi moal sujud ka Adam. Tadi keukeuh we iblis mamar kadawang moal tadi. Tapi eta iblis teh teu ngartieun katutup cahaya Nur Muhammad anu ditiupkeun ku Allah berbarengan dengan ruhna Nabi Adam. Nah itulah tadi semua. Maka itulah kita tidak boleh iri dengki. Terkadang kenapa banyak orang berkata saya tidak memahami ilmu ini ya Pak Asep ya Pak Haji. Iya saya bilang barangkali coba bereskan kolbu kita. Kenapa kita nggak dibukakan rahasia tinggi oleh Allah? Kenapa Allah nggak mengenalkan dirinya pada diri kita? Barangkali, nah inilah yang harus kita bereskan. Kawah candaan muka adalah dada kita. Di dalam dada kita ada kolbu kita. Dalam kolbu kita ada fuad. Dalam fuad ada sagofun. Dalam sagof ada lubun. Dalam lub ada sirun. Dalam sir ada Nur Muhammad. Ya Nur Muhammad ayat ain. Ada zat yang sifat tadi semua. Ya, disitulah tadi. Tapi bagi orang-orang yang insya Allah, ya, maka jaga sholawat nariyah tadi semua. Jaga zikir kepada Allah. Insya Allah. Maka kata Abah juga. Semua amaliyah dari mulai sebelum sholat kita baca subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Astagfirullah. Nanti setelah kita zikir. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Itulah tadi. Kenapa kita bacakan subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Karena perintah Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi af. Kunaon jelema teh asup agama teh kalawan sukacita afwaja. Yadkhulu berbondong-bondong asup kana aja dengan bahagia sukacita. Ayeuna mah loba urang termasuk urang asup kana agama teh ripuh. Salat ripuh tahajud, ripuh sedekah, ripuh zakat, ripuh artinya urang asup kana agama teh kapaksa seolah-olah kan tadi. Padahal tadi seharusnya masuk berbondong-bondong masuk agama itu dengan sukacita, penuh kebahagiaan. Syaratnya tadi bahwa syaratnya ada pasabbih bihamdika tadi. Terus pasabbih bihamdika rabbika wastaghfir tadi. Bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Itulah tadi semua. Maka kata Abah juga. Ku Abah geus dibikeun, geus digebregeun segala perkara tadi semua. Dari mulai dzikir, sholawat, awal sholat, akhir sholat, kemudian sholawat, kemudian kita tasbih, jaga setiap waktu setelah setelah kalau Abah udah nggak ada di dunia ieu, amalkeun eta insyaallah mulia. Tapi kade punya duit, belajar kita untuk sodako tadi semua. Ayo tebarkan sodako. Lamun aya tatangga keur ngabangun masjid, dia sasak semen anterkeun. Mampu sesak.
Tidak mampu sesak, ada eceran 5 kilo datang, beres. Kan tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya, biasakan oleh kita, tebarkan. Itulah apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Itulah akhlak Rasulullah. Itulah akhlak Rasulullah. Ya. Makanya kenapa Rasulullah itu seolah-olah di Madinah itu tidak mencontohkan, bukan berlomba-lomba sholat. Bahkan Nabi itu nyontohkan taraweh dan sekali 2 kali eureun, tidak pernah lagi. Nabi itu lebih banyak, makanya kenapa ibadah daripada sahabat itu beda-beda. Banyak yang beda. Abu Bakar As-Siddiq witirnya adalah di waktu malam. Kemudian Umar bin Khattab adalah di waktu malam witirnya. Abu Bakar As-Siddiq witirnya setelah Isya tadi semua. Bilal bin Rabah ada salat seperti wudu, yang lain kata di semua. Jadi semua itu karena tadi Nabi itu tidak mencontohkan ibadah mahdhah yang benar, yang banyak-banyakan, enggak Nabi itu. Tapi lebih banyak mencontohkan adalah merupakan ibadah sosial tadi. Jadi bukan itulah kalau Abah baca dari awal surat Al-Qur'an sampai penghujung, yang Allah tuntut itu lebih banyak, yang Allah minta itu adalah hubungan dengan manusia. Hati-hati. Makanya kata Abah juga, kenapa kemarin doa hadis Nabi, al-ghibatu asyaddu minal zina. Ghibah itu menggunjing orang itu dosanya lebih besar daripada zina. Ditanya, ada ulama yang menjelaskan kenapa, karena zina itu dosa dengan Allah. Tadi semua. Kalau dosa dengan Allah, Allah itu maha pengampun. Sementara manusia maha pendendam. Tadi semua. Maka itu tadi, pamayya mal miskola darrotin tadi khairayyaro wa mayya mal miskola darrotin syarrayyaro. Itulah dengan manusia, sebiji jarah dengan manusia, hati-hati akan ketemu. Ya. Nah itulah yang Abah ajarkan. Sebelum kita mendoakan diri kita, biasakan dalam setiap kita doa itu. Bahkan kalau menurut Abah sih nggak usah doa buat diri kita. Doakan aja orang lain. Mendoakan orang lain itu lebih diijabah daripada mendoakan diri kita. Makanya nih bisa teman-teman didoakan tadi. Semua, ya Allah mudah-mudahan teman saya, misalnya kata Anang, mudah-mudahan teman saya Nur Tahroni diberikan rezeki yang banyak, kata Anang. Ya. Nur Tahroni doain yang lain. Karena doa kita kepada kita ini sebul. Jadi doa kita untuk orang lain. Maka biasakan doa itu doakan saja untuk orang lain. Doakan orang tua, ya. Doakan tadi semua. Tentu saja mendoakan ulama, Fatihah pada ulama. Kenapa? Karena mereka adalah orang mulia. Maka mendoakan orang yang mulia ada luluberan tadi, tumpahannya kepada kita. Tadi semua. Itulah kenapa dia dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah disunahkan untuk ziarah kubur. Adalah mengunjungi orang-orang yang soleh. Tapi jangan kubur di udak-udak kemana-mana. Ayah setangga mana soleh kedatangan. Tadi. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita. Yang kedua, sama apak-aprakan ziarah kubur, inung heula. Tadi. Bahwa ibu kita itu lebih dikatakan bahwa kita ini adalah menjaga hubungan dengan ibu kita, adalah menziarahi ibu kita, mendatangi ibu kita, sama dengan menziarahi 40 makom wali. Kan tadi semua ya. Ini yang harus dipahami oleh kita. Jadi balik lagi ke yang tadi. Kenapa dikatakan bahwa Allah katakan alaihissalam amarallahu ta'ala ar-ruha antadhula fihi. Jadi Allah menyuruh ruh itu untuk masuk ke dalam tubuh Adam. Walaupun sebetulnya Pak, ruh itu nanti berontak. Ada ruh itu sampai bertanya berkali-kali pada Allah, ya Allah, benarkah saya? Jadi ruh itu ragu sebetulnya untuk masuk ke alam dunia. Makanya begitu anak itu lahir, nangis apa seri? Nangis. Dia sedih. Pertama yang dirasakan tubuhnya itu itu bayi itu pada saat dia lahir itu dingin yang luar biasa. Karena menerima hawa alam kabir yang penuh dengan kemaksiatan. Tapi nanti lama-lama dia enjoy, sama aja kayak bapak. Waktu datang ke WC, rukutuk pertama bau. Tapi ngahurungkan udud. Lama-lama nyambung sama tangdei. Ngisi geus beres, udud nyambung.
Itulah tadi. Sama juga tadi. Pada saat si ruh itu datang ke dunia, itu nangis itu tadi. Lewat si bayi itu tadi. Yang nangis itu bukan bayi, ruhnya tadi. Berhadapan dengan alam. Tadi dia tanya, ya Allah. Ditanyakan kan sampai nanti dikatakan, saya singkat saja. Dikatakan oleh Allah, hei bayi jangan takut. Nanti ada malaikat yang membimbingmu. Itu ruh berkali-kali, ya Allah siapa dia? Kalau nanti saya ingin bertemu denganmu ya Allah bagaimana? Nah itu tadi. Wahai ruh gak usah takut. Nanti malaikat itu akan membawa engkau, akan membimbing engkau, akan kembali kepada diriku. Akhirnya setelah baiklah ya Allah, kalau seandainya aku bisa tetap kembali. Itu ruh bapak itu dulu nggak mau masuk ke dia teh. Tapi hayang di dia wae. Malah hayang motor, hayang mobil, hayang kawin deui. Tadi. Hayang iyo, hayang it. Eta ge teu salah. Asal dibarengan ku ibadah. Tadi sebetulnya cik abah mah tong hayang sebenarnya mah. Abah pengalaman abah. Tong make hayang. Dan keke datang sorangan. Urang mah terus gawe. Anu gawe, anu dagang, anu usaha, terus jalan. Keke jauh mobil teh. Aya piduitun. Ieu mah karek gawe geus mikiran ieu aya piduepeun ieu. Aduh, atuh bakal sengsara sesana teh. Tadi. Kayak kemarin Kang Umar tadi kan aduh sampai jual tanah cenah nyangkut urusan mobil kata semua. Ayo tadi semua. Itulah ya hal-hal yang harus kita pahami pada kita semua tadi. Nah, ruh itu nanya, siapa malaikat, nama malaikat itu? Ya Allah, aku ingin kenal dengan nama malaikat itu. Maka malaikat berkata, malaikat itu bernama ibumu. Nanti ada seorang yang bernama ibumu. Engkau akan keluar dari rahimnya dia. Dialah malaikat yang pertama menjagamu. Dialah utusanku untuk menyayangi dirimu. Maka sayangi ibu kita. Ya, wallah sahabat. Siapapun Anda, sehebat apapun ilmu Anda, setinggi apapun ilmu Anda, sebanyak apapun ibadah Anda, jelek jeung inung bapa hancur. Paham? Tapi nanti setelah nikah bukan hanya ibu, bukan bapak, tapi ibu hati-hati dengan ibu mertua. Ibu mertua itu bukan ibu kita, tetapi secara hukum, makanya kenapa bapak menjadi tidak batal wudu. Setelah bapak menduhul anaknya berarti mutlak ibunya itu menjadi ibu kata di semua tadi. Maka hukum menjadi ibu, bahkan maaf ibu mertua itu doanya lebih diijabah dari bapak kita. Tapi hati-hati, ibu kita diijabah, ibu mertua diijabah doanya. Tapi yang gancang marah itu ibu mertua. Hati-hati. Karena kalau ibu kita walaupun marah tetap dibarengi marah dengan sayang. Tidak akan ada dendam sampai marah kasar budak aing. Moal. Kolot mah moal. Tapi hati-hati dengan mito. Makanya kalau bapak jadi mertua juga harus begitu. Bilangin ke istri kita, sekarang ibu itu menjadi ibu dari menantu kita. Maka segala kebaikannya adalah tergantung daripada engkau. Kalau engkau marah padanya, yang berdampak anakmu sendiri, anak perempuan, dirimu. Maka kalau abah analisa, kenapa banyak orang ini sholat udah, dikir udah, ini udah, sedekah udah, ternyata begitu analisa, goreng jeung mitoha. Inung dikiriman. Mitoha, ente. Makanya kenapa ada Homsa Asnaf, guru saya di Al-Amin dulu. Apa nama Al-Maghfurah, Kiai Basyir tadi semua, ya. Semoga Allah muliakan beliau. Ada ada asnaf kahiji guru, asnaf kedua inung sama derajatnya jeung inung mitoha tadi semua. Maka kalau abah teh kalau ngomongkeun kita sok balik teh sok era kasorangan. Ke abah teh abah tong merek abah mah. Kan abah geus ngomong di awal. Ngan ieu mah ngajelaskeun. Lamun merek ka guru teh kang gede-gedena anu merek ka guru 1.000 berbalas 900.000. Dengan ibu kita 1 berbalas 200.000 kali. Itu kata Imam apa namanya Jalaluddin Asyuyuti.
kata Imam apa namanya? Ada itulah maka dalam hukum asnaf kata semua. Ya. Ini tadi. Maka jaga dengan hubungan tadi semua tadi ya. Ya, Abang enggak apa-apa ya ngaji jadi ngaran cabang ke mananya. Karena ini masalah kehidupan. Kita ngomongin kitab, praktek nanti dipakai. Ternaon tadi semua. Karena ujung-ujungnya adalah ilmu itu untuk akhlak. Tadi jam berapa limiti setengah salapannya. Akhirnya jam berarti setengah suara. Sajam setengah ke sekedeng deui hayang nganamatkeun ka dieu teh urang kencangkeun lah tadi ya. Tapi karena ini pentingnya di sini adalah tentang hakikat ruh yang masuk ke dalam diri kita. Adalah ada hakikat Nur Muhammad. Dilanjutkan heula. Katakan wa yuqalu anna ruha dakhalat min dimaghihi pastadarat fihi miqdaru mi'ata amin. Dikatakan wa yuqalu anna dikatakan bahwa apa namanya ar-ruha dakhalat ruh itu masuk adalah dakhalat min dimaghihi pada otak Nabi Adam ya pastadarat fihi miqdaru mi'ata amin adalah berputar-putar di sana seukuran waktu 200 tahun. Summa nuzilatir ruhu fi ainaihi panadoro ila nafsihi adalah faro'aha tinan ya bisa dikatakan. Kemudian roh itu turun kedua mata Nabi Adam lalu beliau dapat memandang kepada tubuhnya sendiri melihat dirinya tadi. Begitu roh udah masuk pertama yang dilihat Nabi Adam itu pertama Pak kulitnya itu kuku kayak kuku kita ini. Jadi Nabi Adam itu dulu pelindung badannya itu kayak kuku tadi semua. Tapi setelah diusir ke bumi karena punya dosa akhirnya diganti menjadi daging disesakeun tah dina. Nah kuku tadi. Jadi kuku ayeuna urang teh sesa eta teh tadi. Keur ciri keur ngingetkeun ka maneh, heh, maneh teh Bani Adam pernah boga dosa. Tah eta disesakeun tadi. Ya, ada. Kemudian dikatakan palamma balago ila udunai sami'a tasbihal malaikati summa nuzilat adalah khuwaisyu apa namanya khuwaisyu matafa'atos dikatakan kemudian itu turun ke dalam hidung lalu bersihlah Nabi Adam pa'atos tadi palamma farago min utasihi nuzilatir ruhu min pamihi walisanihi wa udunaihi. Lalu tatkala beliau telah selesai dari bersinnya, maka turunlah ruh itu menuju mulut beliau, lisan beliau dan dua telinga beliau. Walaqanahu Allahu ta'ala ayyakula alhamdulillah. Dan Allah mendiktekan mengajarkan Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Makanya ayeuna lamun bersin urang sok mengucapkan alhamdulillah. Lillah taeta. Jadi yang pertama mengucapkan alhamdulillah bersih Nabi Adam. Kemudian dikatakan fa'ajabahu biyarhamuka rabbuka ya Adam. Lalu Allah menjawabnya dengan kalimat yarhamuka rabbuka ya Adam. Maka ayeuna lamun ayeuna bersin urang menyebutkan yarhamuka Allah tadi. Dijawab deui yahdikumullah. Masih kan dijawabkan ya sudahlah. Ya sudahlah. Alhamdulillah ya hamukallah. Ya hadikumullah. Ya sudahlah. Ya, inilah yang diajarkan. Jadi itulah jadi doa bersin itu pada saat kita bersin mengucapkan alhamdulillah. Ingat, itu teh gambaran. Kenapa? Bersin itu alhamdulillah karena tadi ibaratkan bapak nyetater mobil, gerak. Maka pada saat keluar berarti kan eta knalpot keluar suaranya irung alhamdulillah motor hirup begitu kek dorotot pan ini tuh biasa alhamdulillah hirup aduh tak eta ge urang sarua maka hakikat Israel teh dina irung napas urang keluar dina irung engke ge dikirna hu rangke paneuri kita ya. Dikatakan adalah ada fajabahu summa nujilatir ruhu lampuna poek ini
Kemudian summa nuzilatir ruhu ila sadrihi fa ajjal qiyama falam yumkinhu, ya. Dikatakan kemudian ruh itu turun ke dada Nabi Adam, maka bersegeralah Nabi Adam berdiri, namun beliau tidak kuat berdiri. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa kanal insanu ajula. Nah, surat Al-Isra. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Isra, dan adalah manusia itu bersifat tergesa. Tah hayang nanti gancang wae urang mah tadi tah. Hayang boga mobil, hayang buru, hayang boga motor, padahal can cukup. Tadi belaan DP na ge menang nginjeup. DP na menang nginjeup, nyicilna lieur. Lamun DP geus menang nginjeup, maka nyicil bakal neng. Tadi semua. Ini yang harus dipahami oleh kita. Tadi jangan paksakan diri kita. Itulah Allah memang sifat orang. Tapi sifat jasad tadi. Hati-hati. Beda sifat jasad, sifat ruh. Sifat jasad mah sifatnya tergesa-gesa. Makanya tadi lamun orang kalau kita punya hajat segala perkara datang kepada kita ilham. Oh, saya mau begini nih. Tunggu kata Nabi beberapa hari. Kenapa? Bisa-bisa itu terkadang yuwaswisu, bisikan tadi. Makanya kalau seandainya datangnya itu berterus-terus pada kita, kepada hati kita, datang ini, kemudian datang lagi, datang selama seminggu datang terus, oh itu berarti petunjuk dari Allah tadi. Tetapi yang datangnya kan tadi ada khotir dari malaikat, ada khotir dari setan, ada khotir dari hawa nafsu, ada khotir tadi. Itu ada 6 bisikan pada diri kita. Hati-hati. Makanya tadi itulah sifat manusia dalam segala perkara. Walaupun kelihatan gerak itu bagus kan tadi semua. Ya, tidak semua yang gerak awalnya bagus menjadi bagus. Tidak semua bergerak itu awalnya ibadah tetap ibadah tadi semua. Segala perkara pokoknya mah tidak boleh tergesa-gesa. Itulah tadi memang sifat Adam. Itu sifat jasad. Kenapa kita itu selalu tergesa-gesa? Karena sesungguhnya kehidupan kita sekarang itu dikendalikan oleh jasad yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan sifat jasad dan hawa nafsu itu tergesa-gesa. Nah itulah tadi. Jadi pegang. Makanya dalam segala perkara ingat Abah. Mau bangun rumah, bangun apa, beli mobil, beli apa. Tunggu dari semua. Ya. Sampai semuanya adalah datang pada waktunya. Sehingga menjadi ringan pada kita. Ibaratkan kita berenang di sungai, maka sungai itu adalah kita mengikuti arus. Tapi kalau tidak, kita melawan arus. Ujung-ujungnya diudak-udak debt kolektor. Datang orang kulit hidung, ajakan gelut teh tungtungna teh. Urang amek, kadek ke urang teh, dibui tungtungna teh tuh kan ujungnya teh riweuh itu teh. Inilah yang harus kita hati-hati karena nanti ujungnya itu tadi. Makanya kenapa kita harus sholat nariyah kembali. Wa husnul khawatimi. Ya Allah, dengan sebab Kangjeng Nabi, segala apa yang saya lakukan, semoga saya mencari ilmu saya di penghujungnya adalah menjadi akhlakul karimah. Ya Allah, semoga saya menyekolahkan anak saya di awalnya, semoga adalah dengan sebab Kangjeng Nabi adalah bagus bagus di ujungnya. Semoga saya hidup adalah baik di penghujungnya adalah husnul khatimah. Tadi, maka kata Abah, jangan lupakan sholawat nariyah minimal 3 setelah sholat, setelah ba'da subuh. Kalau mau hajat boleh 7, boleh 11, boleh 33. Tadi ya. Silakan sekemampuan. Dan jangan lupa ataqo tadi semua. Insyaallah. Kalau menurut Abah sih. Karena kalau Abah bukan yang ngomong, udah kerasa oleh sendiri tadi semua. Luar biasa tadi semua ya. Tadi ya, kemudian dikatakan apa namanya? Dikatakan wadalika falama wasolati ruha ila apa namanya jaufi islahan apa namanya isi ta'ama. Kemudian dikatakan manakala ruh itu sampai kepada perut Nabi Adam, maka ruh itu bersama menginginkan makan. Itu dan tadi yang menginginkan makan sebetulnya adalah syahwat. Ruh mah adalah teu hayangeun dahar, paling-paling hayangna Fatihah, dzikir, sholawat eta ruh kahayangna. Makanya santapan jasmani, santapan ruhani kata disebut. Sumanta sorot apa nasuhan soroti ruhu fi kulli jasadihi pasoro lahman wadaman wa uruqon wa asoban. Dikatakan selanjutnya ruh itu adalah
menyebar ke seluruh tubuh Nabi Adam. Kulli jasadi fasar dikatakan, maka jadilah tubuh itu memiliki daging, darah, urat-urat dan saraf tadi. Summa kasahullahu taala libasan min duprin yazdadu kulla yaumin husnan wa jamalan. Kemudian Allah Ta'ala memakaikan tubuh Nabi Adam sebuah pakaian dari kuku. Nah ini, di mana setiap hari pakaian itu akan bertambah bagus dan indah. Jadi bajunya waktu itu Nabi Adam kayak seperti kuku kita sekarang. Ditutup oleh kuku, kata di sini. Kemudian falama qorofat dan badalallahu hadab duk Dukra bil jildi ya. Bil jildi, ya benar kali ya. Maka tatkala Nabi Adam berbuat dosa, maka Allah mengganti kuku yang menutupi tubuhnya dengan kulit tadi. Wa baqiyat minhu baqiyatun fi anamilihi liyadkura bidzalika awwala halihi. Dikatakan dan masih ada dari pakaian kuku itu sedikit sisa di ujung-ujung jari beliau agar beliau selalu ingat dengan awal kondisi kejadian tersebut. Nah, jadi bapak telah menanya kuku teh. Makanya tadi dalam hukum memotong kuku Kangjeng Nabi mengajarkan yang tangan kanan dimulai dari telunjuk tadi. Kemudian mulai lagi dari kelingking, jari manis, jari tengah, baru jempol. Kalau tangan kenca dari mulai kelingking sampai ke jempol tadi semua. Tadi itu sunnah Nabi, pasti ada maknanya tadi semua tadi. Yang lain kuku teh keur ngingetkeun urang teh bala boga dosa ayeuna dihajab piara panjangkeun kuku. Tutuna kos malampir kuku tadi semua. Eta tadi ya. Ya, kemudian falamma atamallahu khalqa Adam alaihi salam wa nafahu fihi ruha wa albasahu min libasin al jannati wa nur Muhammadin yalma'u fi wajhihi kal qamari lailatal badri summa rafa'ala saririn wa umila ala anakin al malaikati. Dikatakan falamma atamallah, dan tatkala Allah menyempurnakan khalqa Adam, menciptakan Nabi Adam alaihi salam, wa nafahu fihi min ruhi, ditiupkan ruh ke dalam tubuh, wal basahu min libasil jannati, dan tubuh telah memaikan beliau pakaian dari surga, wa nuru Muhammadin yalmau fi wajhi, adalah merupakan nur Nabi Muhammad yang wajhi kal qamari lailatil badri, ya dalam Muhammad yang bersinar di wajahnya Nabi Adam. Ada zumma rafa'ala saririn wa umila ala anakil malaikati. Kemudian selanjutnya Allah mengangkat Nabi Adam di atas singgasana ya, dan singgasana dipanggul di atas leher pundak para malaikat. Nah, tadi ini penting di dia tadi. Jadi Nabi Adam itu adalah fi ruhi wa albasahu min libasil jannati wa nurul Muhammadin. Nah ini. Maka Nabi Adam itu pada saat sudah diciptakan, malaikat sudah sujud, maka malaikat dipindahkan oleh Allah untuk memikul Nabi Muhammad dengan pundaknya tadi semua. Maka seluruh malaikat dari semua 7 lapis langit itu melihat nur itu tadi semua. Nanti pada saat di alam dunia, karena awalnya nur Muhammad itu ditarangna hese ngalengkah, malaikat ngagulung diharap, akhirnya dipindah-pinahkan ke tukang tadi semua. Ya, nanti dijelaskan oleh Abah tentang itu ya. Fi wajhi dikatakan sumaru fa'ala sari, dikatakan qala Allah Ta'ala lahum tufu bis samawati bisariri liyara ajaibaha wa ma fiha fayazdadu yakina. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, berkelilinglah kalian dengan membawa Adam ke langit-langit, dengan membawa singgasananya agar ia dapat melihat berbagai kejadian langit dan segala yang ada di sana, lalu ia akan bertambah keyakinan. Itulah sebetulnya hakikat dzikir pada kita semua. Kemudian dikatakan faqalatil malaikatu rabbana sami'na wa ata'na. Malaikat berkata, ya Tuhanku, sami'na wa ata'na, wahai Tuhan kami dengar dan kami patuh tadi.
fahamalatul malaikatu ala anakiha wa tafat bihi fis samawati miqdaru mi'ati amin. Lalu para malaikat memanggul Nabi Adam di atas pundak-pundaknya dan berkeliling dengan membawa beliau di langit-langit seukuran waktu 100 tahun. Summa khalaqa farsan minal miski. Summa khalaqa farsan minal miskil abyadi wal adfari. Dikatakan kemudian Allah menciptakan seekor kuda dari misik putih dari kasturi yang sangat harum. Nah ini. Nah eta. Ini hakikat ya abah nggak bisa ngajelaskan dengan lain yang menciptakan seekor kuda. Naon tan maksud kuda putih tadi. Sehingga dikatakan yuqalu lahu maimunun walahu janahani minad durri wal marjan. Dinamakan kuda itu adalah maimun dan kuda itu memiliki 2 sayap dari intan dan batu marjan. Nah, itu adalah latifah diri urang. Tadi semua. Makanya dina diurang ayat latoif teh ayat 7 tadi. Kiri kanan dina awak urang. Maka latifah kolbi wilayah Nabi Adam, naik latifatus syirri wilayah Nabi Is, latifatul ruhi wilayah Nabi Musa, terus walifatul khofa wilayah Nabi Nuh. Di tengah ada latifatul ahfa. Maka ibaratkan tadi kita ini, maka suka digambarkan unicorn adalah kuda terbang dari semua. Maka itu dikatakan kenapa Nabi itu nunggang buruk itu uritu bidabatin maduna bigol wa fauqon hima, digambarkan sesungguhnya adalah itu diumpamakan uritu bidabatin telah siapkan kendaraan lebih kecil dari bigol, lebih besar dari himar, tapi dia mirip kuda ayah jangna tadi semua tadi. Ini masalah hakikat ya, tetapi hakikatnya adalah latifah tadi semua. Makanya membahas kitab-kitab yang penuh dengan hakikat itu kalau nggak ngerti ilmu hakikat bingung tadi semua. Tadi ya. Dikatakan Maimun. Nah ini juga termasuk kenapa Mbah Maimun Jubair itu diantaranya adalah beliau bernama itu karena saya pernah dengar kisahnya itu karena dari sini ayahnya itu mengambil nama tadi semua. Seolah seumpama adalah kuda yang dari misik putih dari kasturi yang sangat harum tadi semua. Farokibahu Adamu alaihi salamu wa Jabrailu akhidun bilijami wa Mikailu alaihi salam an yaminihi wa Israfilu alaihi salam an yasarihi wa tabu bihi samawati kullaha wa huwa yusallimu alal malaikati fayaqulu assalamu alaikum. Nah, kemudian katakan lalu Nabi Adam mengendari kuda itu mendatangkan malaikat Jibril, ya jelas, memegang tali kekangnya dan malaikat Mikail berada di sebelah kanannya dan malaikat Israfil berada di sebelah kirinya. Kemudian mereka berkeliling dengan membawa Nabi Adam berlangit-langit ke seluruhnya tadi. La ilaha illallah. Ini kalau latifah ini sudah hidup makanya kenapa saya bilang tadi kalau ada orang-orang tertentu dikir itu tempatnya digelapin tadi semua. Kenapa gelap? Supaya tadi kan kita ini ada nafi isbat. Kalau caang dohir, poek jero. Tapi kalau caang luar, caang jero. Itulah ada beberapa. Walaupun tidak mesti begitu. Fayaqulu alaikum salam. Maka malaikat mengucapkan waalaikumsalam. Faqala Allah Ta'ala ya Adam hadihi tahiyyatuka wa tahiyyatul mu'minina min dzurriyyatika fima bainahum ila yaumil qiyamah. Lalu Allah berfirman, "Hei Adam, ucapkan ini adalah salam penghormatanmu dalam salam penghormatan orang-orang beriman dan keturunan dalam sesuatu hubungan." Inilah maka kenapa sekarang kita disunahkan diwajibkan mengucapkan salam. Sunnah yang mengucapkan, wajib yang menjawab dari semua. Tidak wajib mengucapkan, tapi sunnah. Tapi yang menjawab salam adalah wajib kepada kita. Alhamdulillah. Jadi 2 jam ya akhirnya ya tadi. Mudah-mudahan tadi udah sampai. Insyaallah nanti adalah masuk ke dalam bab 3.
adalah masuk dalam bab 3 adalah al-babu as-salisu fi dzikril malaikat. Adalah bab yang ketiga adalah membicarakan tentang malaikat. Mudah-mudahan ini saja. Itu saja sahabat ya, mudah-mudahan dari kajian kita dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini ada manfaatnya khususnya buat Abah sendiri dan juga buat sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan dalam sisa umur kita senantiasa diberikan istiqomah dari semua tadi. Ayo mari kita tebarkan terus dzikirnya, kita jaga sholawatnya. Tapi buah dari dzikir dan sholawat adalah terus kita belajar untuk bersodakoh, keluarkan sodakohnya, keluarkan zakatnya. Insya Allah kita mulia, dohir batin, cager, bager tadi semua. Tetap pegang 2 prinsip tadi. Ingat yang 2, lupakan yang 2. Ingat kebaikan orang kepada kita, lupakan kesalahan orang kepada kita. Ingat kesalahan kita pada orang, lupakan kebaikan kita pada orang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Gus. Allahumma sholli wa sallim. Hatur nuhun kanu hadir ya ka Ustazah Habibah, ka Kang Agus Ahmad ya, Neng Heni ya, dan teman-teman lah siapa yang di Cikembar semua ya, teman-teman yang di Kalimantan semua tadi. Mohon maaf ya tadi semua. Mudah-mudahan Abah doakan semuanya sehat, berkah usahanya, berkah rezekinya tadi semua. Terutama buat Neng Herni ya, mudah-mudahan tadi segala mendapatkan keturunan ya. Ya semua tadi ya, buat Bang Amani dari Lahat ya semua ya. Mohon maaf ya, malam ini agak kelamaan ya, hampir 2 jam tadi ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.